Ahli zikir sudah pasti ahli ibadah, tetapi ahli ibadah belum tentu ahli zikir. Betawi, ada orang Betawi. Betawi itu artinya betah wirid. Jadi kalau yang namanya Betawi itu harus betah wirid. Jadi kalau ada orang ngaku orang Betawi, tapi begitu salam, sholat kemudian ngaji, itu bukan Betawi asli. Betawi asli itu harus betah wirid. Paling tidak maghrib sampai isya yang meninggalkan tempat duduk, paling tidak. Yang mulia pengarsa Allah mengatakan, sampai dunia ini dilipat, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan lahir seorang anak manusia, tidak akan ditemukan satu alat secanggih apapun yang bisa mengukur kecepatan zikir. Begitu. Memang kenapa? Sebab zikir adalah satu-satunya kendaraan yang bisa menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat cepat. Begitu. Ayat 13. Tajri di ayunina. Berlayarnya perahu Nabi Nuh itu dipantau langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting. Apapun yang kita lakukan selama dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat kita. Dalam kitab Fadhilus Syuhur, yang mulia pengarsa Allah memaknai huruf waw itu dengan wusul. Al-muradu bil wusuli huna al-wusul ilallah. Dimaksud dengan sampainya di sini adalah sampainya ruh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sisir dari berbagai sisi ini, tentu banyak cerita yang harus disampaikan. Kita tidak perlu untuk mempunyai satu cita-cita berwasiat kepada keluarga kita, kalau aku mati nanti siapa yang akan mengantarkan jenazah ke kuburan. Itu urusan orang hidup. Mau pakai ambulan silakan, mau pakai gerobak tidak apa-apa, mau pakai keranda dilempar juga silakan. Bagaimana orang yang hidup? Yang dibutuhkan adalah kalau aku mati nanti, siapa yang akan mengantarkan aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang dibutuhkan itu. Jangan sampai kita merasa berasal dari Allah, tetapi begitu kita meninggal dunia, ruh kita tidak tahu alamat Allah. Tersesat. Ini yang dibutuhkan sebenarnya. Yang dikatakan usul itu dibutuhkan. Kalau kita mau ke stasiun, tidak mesti harus menggunakan mobil pribadi. Naik angkot juga boleh. Naik taksi silahkan. Mau pakai Grab car silahkan. Bahkan mau jalan kaki sekalipun, itu bagaimana kita? Hanya persoalannya adalah sampainya kita ke stasiun itu sendiri dengan menggunakan kendaraan yang berbeda, itu kecepatannya juga pasti berbeda. Nah ini apabila ruh kita lepas daripada jasad, habis kontraknya, itu seberapa cepat ruh kita bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu jawabannya bergantung kepada kendaraan yang kita pakai. Gitu. Kendaraan itu bisa cepat, bisa lambat. Dulu nih, sekitar tahun 70-an, 80-an, itu kalau dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, itu suka ada jalan kaki Bogor Jakarta. Habis asar itu berangkat. Itu kira-kira kalau berjalan kaki dari Bogor ke Jakarta sampai apa tidak? Bisa, iya bisa tidak. Kalau umpamanya dipaksakan sampai, itu ada yang sampainya cepat, ada juga yang lambat, bergantung kemampuan fisiknya. Begitu. Nah jadi dimaksudkan dengan kecepatan kendaraan yang dia pakai itu bergantung kecepatannya, bergantung kendaraannya. Gitu. Yang saya maksudkan adalah secepat-cepatnya kendaraan
itu sebenarnya masih terukur. Suara saja itu bisa diukur kecepatannya. Kalau kita berteriak, saya berteriak sampai mana? Kecepatan suara saja itu bisa diukur. Malah ada satu pesawat namanya pesawat Concorde, Perancis. Itu kecepatannya melebihi daripada kecepatan suara. Selain daripada itu ada juga cahaya sinar. Begitu matahari terbit dari ujung timur sampainya ke titik bumi umpamanya, itu berapa cepat? Itu ternyata memerlukan waktu 8 menit tahun cahaya. Pakai tahun cahaya segala dengan menggunakan metode ilmu fisika. Meskipun begitu itu bisa diukur. Yang mulia pengarsa Abah mengatakan, sampai dunia ini dilipat, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan lahir seorang anak manusia, tidak akan ditemukan satu alat secanggih apapun yang bisa mengukur kecepatan zikir. Begitu. Memang kenapa? Sebab zikir adalah satu-satunya kendaraan yang bisa menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat cepat. Begitu, ya. Dari mana kita bisa tahu tentang itu? Dari uraian-uraian khidmat ilmiah. Di setiap acara manaqibah kita sering mendengar kalimat-kalimat semacam begitu. Al-abid sayyarun ilal jannah, az-zakir tayyarun ilal qurba. Orang rajin ibadah, ahli ibadah, rajin sholat, getol puasa, zakat nggak pernah berhenti, haji umroh bolak-balik. Itu sampainya ke surga saja itu dengan cara berjalan kaki. Tetapi ahli zikir, tayyarun ilal qurba, melesat langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara terbang. Beda cepat antara berjalan dengan terbang itu sangat jauh. Mengapa bisa begitu? Karena kita bisa merasakan ahli zikir sudah pasti ahli ibadah, tetapi ahli ibadah belum tentu ahli zikir. Makanya kalau dikatakan ahli ibadah itu belum tentu ahli zikir, banyak orang melaksanakan selesai ibadah sholat itu langsung pada macir. Tapi yang namanya ahli zikir itu nggak bisa melepaskan waktu itu. Itu pasti melaksanakan zikir terlebih dahulu. Gitu ya. Makanya kalau di dalam kajian-kajian di daerah itu ada kalimat secara filosofi, ada maknanya. Betawi, ada orang Betawi. Betawi itu artinya betah wirid. Jadi kalau yang namanya Betawi itu harus betah wirid. Jadi kalau ada orang ngaku orang Betawi, tapi begitu salam, sholat kemudian ngacir, itu bukan Betawi asli. Betawi asli itu harus betah wirid. Paling tidak maghrib sampai isya yang meninggalkan tempat duduk, paling tidak. Itu baru Betawi asli. Gitu. Ini baru masalah kecepatan. Selain kecepatan, yang diperlukan adalah bagaimana kendaraan yang kita pakai itu selamat di perjalanan. Untuk bisa mengetahui selamat di perjalanan itu harus dipantau. Ada cerita menarik. Ada seorang nabi umurnya cukup panjang, disebut di dalam Al-Quran. Ayat 14 surat Al-Ankabut. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Dibandingkan dengan zaman sekarang 950 tahun itu panjang. Kesel. Jangankan 950 tahun, 100 tahun saja kita punya umur, kesel. Bukan hanya kesel, ngeselin. 100 tahun. Gitu. Tetapi dalam kisah surah Al-Anbiya disebutkan selama 950 tahun itu yang masuk ke dalam agamanya hanya 40 orang. Kan kita bisa hitung lewat matematika. 950 dibagi 40 itu menghasilkan angka 24,6.
Nggak nyampe 25, artinya sudah mendekati 25. 25 tahun dakwah kemana-mana, baru muncul satu orang. Nggak seperti zaman sekarang, manakib diinfokan, manakib di Cendana 8. Alhamdulillah. Apa jangan membatasi 65 yang hadir, ada 300. Beda zaman sekarang dengan zaman Nabi. Makanya Nabi itu sering mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu punya kamus bahasa Arab di rumah, silakan. Nuh artinya nangis. Karena sering mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya untuk ini Tengku karena istrinya sedang hamil. Itu nanti kalau punya anak jangan kasih nama Nuh, cengeng. Namanya cengeng. Nuh itu suka nangis. Apalagi kalau orang Sunda ya, orang Sunda. Siapa namanya anaknya? Mad Nuh. Di mana-mana yang namanya Mad itu panjang. Gitu. Nuh nangis, jadi nangisnya panjang. Itu namanya bergeger begitu. Begitu. Itu ternyata sekali waktu mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qamar ayat ke-10. Kalau Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak panjang-panjang kalimatnya. Kalau kita kan mulai dari atas ya tangan. Allahumma sampai ke bawah sampai lemas gitu. Apa? Sebagai penerus risalah Nabi itu kalau doa enggak panjang. Kita bisa membuktikan. Apa itu semua? Mama kalau berdoa tidak panjang. Karena Abah meyakini Allah lebih tahu. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu birahmatika. Semuanya selesai. Kalau kita katakan, ya Allah berikanlah aku rezeki yang banyak. Kalau bisa sekarang ya Allah. Masa kalau kita? Tapi kalau Abah tak begitu. Karena Abah dicontohkan oleh Nabi. Coba Nabi Nuh doanya gimana? Hanya 3 kalimat yang diucapkan oleh beliau. Ayat 10 Al-Qamar. Anni maglubun fantasir. Ya Allah, aku ini dicuekin oleh umat. Tolong dong, hanya gitu aja. Meskipun hanya 3 potong kalimat, tapi langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir. Seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu langit dan menurunkan hujan begitu deras. Bogor kota hujan. Curah hujan Bogor itu tertinggi di Indonesia, 370 ml. Artinya kalau air hujan di Bogor itu tidak meresap ke dalam tanah, tidak mengalir ke sungai, tidak menguap ke udara, maka Bogor akan terendam setinggi 3,7 meter apabila ada hujan. Meskipun begitu, lama kan naiknya air itu sendiri. Nabi Nuh bikin perahunya di atas gunung. Kapan akan nyampe air itu ke atas gunung? Tetapi ayat ke-12 kan surat Al-Qamar itu yang menyebutkan lain. Wa fajjarnal arda uyunan. Selain daripada menurunkan hujan, maka bumi itu memunculkan mata air, memancarkan mata air. Sampai-sampai faltaqal ma'u ala amrin qad qadir. Jadi bergabung antara air yang turun dari langit dan yang memancar dari bumi sehingga mempercepat ketinggian air. Sampai sekali waktu ternyata air itu menyentuh kepada perahu Nabi Nuh. Siapa yang selamat dengan kendaraan perahu itu sendiri? Disebut di dalam Al-Quran. Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Yang selamat itu yang naik ke atas perahu. Siapa? Nabi Nuh dan 40 orang itu. 40 orang sahabat. Padahal perahu itu perahu sangat sederhana. Bahan bakunya ada 2. Zati alwahin, papan yang tipis, dan dusur. Dusur itu sendiri apa? Pasat itu kalau sekarang paku barangkali ya. Kalau dulu kan kalau menggabungkan dua papan itu kan dilubangi dulu pakai bon, pakai pasat. Hanya itu bahan bakunya perahu Nabi Nuh, kata Al-Quran. Apakah air yang begitu tinggi tidak menimbulkan ombak? Bukan hanya ria, ada ombak, ada gelombang, ada badai. Tenggelam nggak perahu Nabi Nuh? Tidak. Mengapa?
karena ada ayat yang ke-13. Tajri bi ayunina. Berlayarnya perahu Nabi Nuh itu dipantau langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Apapun yang kita lakukan selama dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat kita. Perahu, bayangin aja perahu. Papannya tipis, tapi bisa selamat. Beda dengan kapal Titanic. Yang menjadi kebanggaan otak manusia, nabrak es saja itu bisa tenggelam. Bisa jadi itu tidak ada keterlibatan Allah Subhanahu wa taala pada saat dia berlayar. Tidak tajri bi ayunina. Nah, perahu itu siapa sekarang itu? Nah, perahu itu adalah yang sudah sama-sama kita miliki. Papan itu adalah zikir jahat. Papan itu zikir jahat. La ilaha illallah. Yang kedua ada pasaknya untuk menguatkan sambungan itu harus pakai pasak. Itulah zikir khotib.